Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua, terkhususnya para sahabat-sahabat yang terkena musibah atau yang sakit, semoga lekas cepat sembuh, dan semoga kita semua dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik itu rezeki zahir ataupun batin, semoga limpahan berkah rahmat Allah selalu mengiringi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di subuh yang indah ini kita kaji tentang surat An-Nasr, yakni pertolongan dari Allah. Pertolongan yang bagaimana? Kita mengharap-harap pertolongan dari Allah. Pertolongan yang berupa apa? Sementara kita selama ini di dalam beragama dan di dalam bertuhan, kita hanya beragamakan hawa nafsu kita sendiri, dan kita hanyalah mentuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita. Bagaimana mungkin Allah akan mengadakan pertolongan-pertolongannya ketika kita masih mentuhan-tuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita? Mana mungkin pertolongan itu datang? Malahan hanya azab-azab yang pedihlah yang diterima oleh kita umat manusia, terkhususnya diri saya, bila kita tidak tahu apa itu agama dan apa itu bertuhan. Kita mengadakan memohon pertolongan hanyalah semu atau imajinasi kemanusiaan kita saja selama ini, karena kita masih beragamakan, masih mentuhankan diri kita sendiri saja di dalam hati kita. Bagaimana mungkin Allah yang dipertuhankan akan menolong setiap jiwa-jiwa manusia, sedangkan manusianya belum mau kembali kepada Tuhannya? Sesuai dengan firman-Nya Allah, bila kita ingin pertolongan dari Allah, bila hati kita ingin tenang, ingin bahagia, ingin makmur, ingin selalu dan selalu tersenyum di sisi Allah, maka ya kita wajib berkorban. Berkorban apa? Lepaskan dirimu. Jangankan harta-hartamu, jangankan kekayaan-kekayaan kita, jangankan apapun yang kita miliki,
bahkan hidup dan badan kita saja ya wajib dilepas untuk mencapai Tuhan, untuk masuk agama Tuhan, untuk berbahagia bersama Tuhan, untuk bergembira dan enjoy bersama Tuhan yang telah menciptakan kita. Mari kita ungkap firman-Nya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Seluruh manusia menginginkan jiwanya tenang. Seluruh manusia menginginkan hatinya damai. Manusia menginginkan selalu bahagia. Jadi jalannya bahagia itu kemana? Jalannya bahagia itu, jalannya ketenangan itu, jalannya kegembiraan itu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Tuhanmu pun akan ridho kepadamu. Nah, inilah jalannya bahagia, inilah jalannya kegembiraan, inilah jalannya keselamatan, inilah jalannya agama Tuhan, yakni pulanglah, kembalikan amanah-amanah yang kita emban, amanah-amanah yang selama ini kita agung-agungkan, amanah-amanah ini yang selama ini kita sombong-sombongkan, amanah-amanah yang selama ini kita akui, amanah ini milik kita sendiri. Lepaskanlah, persembahkan, abdikan kembali, bahwa seluruhnya harta, tahta, jabatan, ibadah, sholat, kebaikan, bahkan hidup dan badan kita ini bukan milik kita. Jadi itu yang harus diserahkan, itu yang harus ditanggalkan, itu yang harus dibaiat, diputus dari kepemilikan manusia kita. Supaya apa? Supaya menemukan ketenangan, supaya menemukan kedamaian, dan supaya menemukan kebahagiaan di sisi Allah. Bila semua itu dipasrahkan kembali kepada Allah dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Itulah jalan kedamaian, jalan kebahagiaan, jalan agama, dan jalan mengabdi kepada Sang Pencipta itu. Kemudian fadkhuli fi ibadi. Bila sudah demikian, maka masuklah kalian semua di dalam hamba-hambaku yang selalu mengabdi, dalam hamba-hambaku yang selalu menyembah, dalam hambaku yang selalu mengahadkan dirimu, matikan dirimu di dalam hidupku, kata Allah. Jadi ketika manusianya sudah rela, ridho, mati di sisi Tuhannya, itulah jalan taubat, itulah jalan
keselamatan, dan itulah jalan akhirat manusianya. Berakhirlah manusianya dari kepemilikannya, berakhirlah harta-hartanya dari kepemilikannya, berakhirlah kekuasaannya dari kepemilikannya. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah kebahagiaan, itulah kegembiraan, itulah enjoyan setiap hati manusia yang sudah tenang jiwanya, yang sudah bergembira hatinya dengan Tuhannya, apapun yang telah diperankan oleh Sang Pencipta diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat taubat, syarat mendapatkan pertolongan Allah itu ya harus mutu qabla antal maut. Jadi matikanlah dirimu di dalam hidup Tuhanmu, matikan uripmu menuju kepada uripe Allah. Jadi channel Uripe Allah ini kami namai atau kami buat nama Uripe Allah itu agar seluruh manusia bisa tergetar hatinya kepada apa yang selama ini belum diketahuinya, bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hidupnya manusia, melainkan hidup ini hidupnya Tuhan. Agar manusia tahu bahwa urip iki uripe Allah, dan agar manusia tidak sombong lagi berjalan-jalan di muka bumi yang bukan miliknya ini. Agar manusia tidak sombong lagi di dalam duduknya, agar manusia tidak sombong lagi di dalam berdirinya, agar manusia tidak sombong lagi di dalam ibadah-ibadahnya, agar manusia tidak sombong lagi di dalam pangkat dan jabatannya, agar manusia tidak sombong lagi di dalam kekayaannya, agar manusia tidak sombong lagi dengan apa-apa yang dilakukannya, agar manusia rela, ridho, kembalikan bahwa urip iki ya uripe Allah. Jadi di sini saya bukan ngaku sebagai Allah loh ya, tapi kita semua umat manusia inilah bukti kekuasaan, bukti kewujudan, bukti bahwa di balik kita semua umat manusia ini ada yang rahasia, yang terrahasia, yang belum kita mengerti selama ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam uripe Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Jadi maksud matikan dirimu di dalam hatimu ini agar bertemu dengan pintu taubat, bukan matinya bunuh diri seperti yang ada yang kita saksikan di syariat. Bunuh diri syariat, kita melihat orang yang begitu sumpeknya, yang begitu menderitanya, yang begitu takutnya menghadapi kehidupan dunia ini hingga ia memutuskan membunuh dirinya dengan gantung diri, dengan menembakkan diri, dengan menusuk dirinya sendiri, saking takutnya, saking tak berdayanya ia melewati siratal mustaqim, dunia yang fanah ini, dunia yang penuh dengan huru hara ini, maka ia bunuh dirinya. Bukan bunuh diri seperti itu yang dimaksud di dalam paparan uripe Allah ini. Yang dimaksud bunuhlah dirimu babakan hati, karena Allah, karena agama, karena iman, karena kepercayaan, karena Tuhan itu babakan hati, bukan babakan laku-lakunya dohiriyah, bukan babakan laku-lakunya syariat manusianya. Bila manusia masih merasa dirinya mampu bersyariat, berarti manusianya belum punya Tuhan, alias jadi Tuhan dewe-dewe di dalam hatinya, sehingga mengaku-akui bahwa syariat-syariat yang telah dikerjakannya sebagai syariatnya sendiri, bukan syariat Tuhan. Berarti manusianya masih terpisah, masih jauh, masih terbelenggu dengan Tuhan itu dirinya sendiri selama ini. Kadang sahabat-sahabat yang di luar sana mengagung-agungkan syariat-syariatnya, mengagung-agungkan syariat nabi-nabinya, mengagung-agungkan syariat-syariat rasul-rasulnya. Mana ada para nabi, mana ada para rasul itu bisa bersyariat. Sedangkan Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah bukti yang sangat amat nyata. Para nabi dan para rasul itu tidak punya syariat. Ngapain diagung-agungkan syariat-syariat yang tak punya syariat? Sedangkan para nabi dan para rasul itu diutus ke dunia membawa misi syariat-syariat Tuhannya, bukan syariat-syariat nabinya, bukan syariat-syariat rasulnya. Maknanya para nabi dan rasul itu diturunkan ke dunia sebagai contoh bahwa para nabi dan para rasul itu membawa syariat-syariat uripe Allah, agar manusia sadar bahwa syariat itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhannya. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, sehingga manusianya kembali ke jalan lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita aktivitaskan, supaya dikembalikan lagi ke jalan Allah, milik Allah. Itulah agama yang suci. Ketika manusia mengikuti para nabi dan para rasulnya, mengikuti apanya? Mengikuti laku-laku hatinya, mengikuti pensucian manusianya di dalam hatinya, mengikuti kematian pengakuan diri
manusianya, di dalam hatinya, supaya ketemu dengan yang diridhoi, yakni Allah, maka Allah pun ridho kepada manusianya. Itulah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul, sehingga para nabi dan para rasul mengabarkan kepada seluruh umat manusia agar mengikuti jalan seperti dirinya, agar tidak mengaku-akui bahwa syariat itu bukan miliknya, apalagi milik para nabi dan para rasul. Contoh logikanya, apakah ibadah, apakah sholat, apakah amal, apakah tahajud, duha, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji yang kita lakukan selama ini miliknya para nabi dan miliknya para rasul? Coba dihayati. Apakah demikian itu miliknya para nabi dan para rasul? Yang kita lakukan selama ini loh, coba hayati. Tidak, bukan? Apa yang kita lakukan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kan itu bukan miliknya para nabi dan para rasul, bukan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu milik uripe Allah. Bila tak ada Allah, ya tak ada semua itu. Inilah tanda bukti bahwa syariat itu bukan syariatnya manusia, bahwa syariat itu bukan syariatnya para nabi dan bukan syariatnya para rasul, akan tetapi semua yang terjadi pada diri kita itu syariat uripe Allah. Terbukti, bukan? Jadi para nabi dan para rasul itu diperuntukkan, diturunkan ke dunia agar sama-sama tahunya kejadian-kejadian hati para nabi dan rasul bisa kita ketahui, bisa kita rasakan kejadiannya sama dengan para nabi dan rasul ketika manusianya mau kembali kepada Tuhannya, mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Jangan terfokus dengan para nabi dan para rasulnya. Kita tak akan nyambung. Bila kita terfokus kepada para nabi dan para rasulnya, selamanya kita perjalanannya tersesat dan terbelenggu bila masih mentuhan-tuhankan para nabi dan para rasul, bila masih mengagung-agungkan para nabi dan para rasul, bila masih memulia-muliakan para nabi dan para rasul yang tak punya mulia kecuali uripe Allah yang bersama mereka dulu. Bila kita ingin mendapatkan kemuliaan, pengampunan seperti mereka para nabi dan para rasul, ia harus mengikuti mereka hatinya, bukan laku raganya. Kembalikan syariat-syariat yang sudah terjadi ini hanya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya sholat-sholatku, bahkan hidup dan bahkan matiku bukan milik manusiaku, tapi milik Tuhan yang menguasai, milik Tuhan yang menjadikan, milik Tuhan yang memperjalankan diri manusianya. Itulah buktinya bahwa di dalam sholat itu supaya kita bisa belajar mati, mutu qabla antal maut,
belajar tidak jadi Tuhan lagi. Itulah tujuan sholat, itulah tujuan ibadah, itulah tujuan zikiran, itulah tujuan sholawatan, itulah tujuan baca Al-Quran, itulah tujuan berbuat baik, supaya ketemu dengan yang berkuasa atas semua itu. Begitu sahabat-sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu kembali dan kembali menjadi rasulnya Allah, kembali menjadi utusan Allah, kembali menjadi kekasih Allah, kembali menjadi khalifah Allah, agar kita tidak terbelenggu lagi diutus oleh iblis, agar kita tak terbelenggu lagi dirasuli oleh iblis, dikhalifai oleh iblis, dikuasai oleh iblis, yakni hawa nafsu kita yang merampas hidup dan badan, yang merampas kekuasaan di alam dunia ini sebagai miliknya hawa nafsu, agar kita taubat kembali kepada Sang Pencipta ini semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dipanjangkan usia kita dari segala huru haranya dunia, dan inilah jalan baqabillah, mengekalkan bahwa urip iki uripe Allah. Maka bila manusianya sudah mati, maka kekallah hidup itu, sucilah hidup itu, agunglah hidup itu, mulialah hidup itu dari pengakuan diri manusianya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.